Nah, kalau kita tekan area atas tadi sakit, maka ini hubungannya adalah dengan ini, yaitu foot kaki. Berarti ada jalur meridian, kita harus berpikir ada jalur meridian apa kira-kira yang kaki ini menuju ke paru dan jantung. Kenapa kaki bisa nyambung ke paru dan jantung? Pasti ada penghubungnya. Ya, pasti ada penghubungnya. Nanti akan kita cari. Kemudian selain itu, jantung tadi kan berkaitan sama usus halus, ya. Ini lihat ya, jantung, kemudian dia hubungannya usus halus, paru-paru, usus besar. Maka kita cek juga bagian usus halus. Usus halus biasanya ketika kita tekan maka akan nyeri di atas. Di sini bagian siku belakang ya, atasnya. Kemudian area ini. Area ini akan sakit. Kalau ditekan mesti sakit. Oke. Kemudian untuk mengetahui meridian kaki yang sampai menuju ke paru, maka kita lihat pertemuan-pertemuan yang ada di sini. Ini bagian dada ya, dada depan kiri. Apa saja? Kita coba lihat di sini. Yang pertama adalah GB. GB itu dari kaki sini naik terus sampai sini ya. Menuju ke paru-paru dan jantung juga. Biasanya nanti ketika ditekan pada ujung tangan ya, di paha samping luar ini kalau ditekan sakit biasanya. Oke, kemudian yang kedua jalur meridian yang menuju ke jantung dan paru itu adalah spleen. Ya, SP. Nanti biasanya yang akan sakit adalah area ini. Ya, SP6, 7 sampai SP9 ya. Ini biasanya akan sakit di sini. Nah, kemudian yang lain di bagian punggung dan juga bagian betis belakang ini kalau ditekan juga sakit. Kemudian bagian ini juga sakit, di bagian liver 3 ini juga sakit. Silakan nanti ditekan. Maka kesimpulannya ini ya, nyeri tekan pada area ini berkaitan dengan kaki sebelah kiri. Biasanya nanti adalah seperti ini. Kaki sebelah kiri dia keluar. Tidak simetris. Ketidaksimetrisan ini atau kaki yang cenderung keluar ini berarti melemah. Kalau menguat itu ke dalam. Ini keluar, ini melemah. Itu akan berefek pada lumbal. Ya. Lumbal itu ya berefek pada lumbal. Sedangkan lumbal itu dia berefek pada torak. Dan torak ini berkaitan dengan paru-paru dan jantung, ya, paru-paru dan jantung. Maka bagaimana caranya untuk menerapinya? Kaitannya dengan paru-paru jantung ini ada angin. Jadi kaki kiri itu kaitannya kan dengan jiwa. Jiwa banyak mikir, ya. Jiwa banyak mikir ini akan mempengaruhi liver sehingga liver menjadi lemah. Ketika liver menjadi lemah, makanya tadi kaitannya sama liver 3. Ya, orang banyak mikir kaki kiri, tetapi mempengaruhi liver, liver jadi lemah, maka musuhnya adalah angin. Ketika angin itu menjadi patogen bagi tubuh, maka dia biasanya masuk lewat paru. Ketika paru-parunya sudah tidak kuat, biasanya dia akan dioper ke jantung. Makanya biasanya titik paru dan jantung ini menjadi sakit karena angin. Tetapi kenapa ada angin? Karena kaki kiri lemah karena banyak mikir. Banyak mikir menyebabkan liver lemah, angin menyerang. Gitu. Maka obatnya adalah yang pertama, kuatkan kuatkan limpa. Kuatkan limpa dengan mengembalikan posisi tulang kiri yang tadi keluar, kita masukkan. Ya, kita masukkan dengan menekan titik paru-paru ya, LU1, LU2 dan juga jantung di sini. Di bagian ini tapi sebelah kiri sana. Diputar seperti ini dulu. Kemudian ini bukan dihentakkan tetapi hanya direnggangkan ototnya, ditekan pelan, ototnya pelan-pelan. Kemudian baru setelah itu tulangnya. Ini dorong ke sini, ini dorong ke sana. Kalau ini sudah selesai, maka nanti baru bisa kita naik. Betulkan area-area, ya longgarkan area-area dada. Biasanya dia akan mengkerut maju, maka kita tarik ke belakang agar paru-paru membuka. Seperti ini, dan juga teknik yang seperti ini bisa digunakan. Kemudian anginnya bisa kita usir, yaitu usir area ini, kita kerok, ya, guasa. Bisa kita guasa, dan juga pada jalur meridian paru tadi dan juga jantung. Ini termasuk karena ini adalah perikardium. Perikardium itu membantu dalam
penyembuhan masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung. Jadi 1, 2, 3 bisa kita gunakan. Kemudian pada bagian belakang kita bisa bantu dengan kop ya, untuk membuang angin. Kalau memang ternyata lidahnya menunjukkan adanya lembab panas, maka kita bisa bekam basah. Ya, karena kita tidak tahu lidahnya, maka secara umum angin bisa kita buang dengan kop kering. Ya, dry cupping ya, bisa kita kop di sini, yaitu di area-area skapula khususnya, area-area skapula. Nah, pada bagian tangan ini bisa kita tusuk lokal ya, lokal tapi sistemnya sebagai anti nyeri, yaitu di area-area yang kita tekan tadi sakit ya. Di sini tadi mewakili lumbal ya, mewakili area atas paru, kemudian ini mewakili atas, mewakili bawah ya. Pada metakarpal ya, satu jalur di jalurnya large intestine atau usus besar ya, ini bisa. Kemudian yang bisa dilakukan secara mandiri peregangan, yaitu dengan menarik kaki kiri karena dia lemah, biasanya akan ikut mengkerut, maka kita renggangkan di sini. Caranya seperti ini. Ini tarik ke atas, ini tarik ke belakang. Kemudian area bagian tangan, tapi ini tangan kiri ya, bukan tangan kanan. Saya dapatkan gambar yang tangan kanan. Ini nanti tangan kiri letakkan di tembok ke bawah, muter seperti ini, kemudian badan diputar ke sini. Tapi nanti tangan kiri ya, tangan kiri. Oke, kurang lebihnya ini beberapa ya teknik yang bisa kita lakukan pada kasus ini, dan cara berpikirnya kita tidak langsung simpulkan titik ini sakit, oh kamu kena ini, bukan, tetapi kita cari. Karena ini bisa jadi nanti tidak seperti ini juga. Contohnya misalnya ternyata di sini tidak sakit, ternyata yang sakit langsung sini. Ini tentu saja harus kita berpikir ulang, kira-kira karena apa. Semoga bisa difahami. Yang jelas diagnosa itu mengasihkan ya, menganalisa, membuat otak kita semakin hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.